Bima dan Vita menunda kepulangan mereka ke Semarang. Mereka berdua memilih berangkat ke Jakarta, ditemani langsung oleh Laskar dan juga Ibu Laila, untuk menemui Victor. Ingin meminta penjelasan tentang masalah yang sebenarnya. Dan mereka juga mau tahu apa yang diinginkan pria itu sebenarnya. Di pesawat, sebenarnya, Vita malas ketemu pria itu Mas, ucap Vita lirih. Mas tahu, tapi mau bagaimanapun dia tetap abang iparmu. Mau sampai kapanpun itu tetap berlaku. Kita bisa saja membenci, tapi kita juga nggak boleh memutuskan tali silaturahmi. Kalau mantan suamimu masih ada, Mas yakin, dia pun akan melakukan ini. Berhubung dia sudah berpulang, maka kitalah yang harus mewakilinya. Bima mengelus kepala sang istri yang tertutup hijab senada dengan dress yang ia pakai itu. Iya Pak Dokter, aku paham. Aku pun hanya menyampaikan apa yang aku rasakan. Aku hanya malas, itu saja. Vita memeluk manja lengan sang suami. Seakan tidak ingin terpisah jarak dengan pria itu, meskipun sejengkal pun. Manja ya, bisik Bima. Vita tersenyum, lalu ia pun berucap lagi. Pengennya rebahan, tiduran, nggak ngapa-ngapain. Udah, gitu aja. Boleh, Mas paham kok. Itu wajar terjadi sama ibu-ibu lagi hamil muda. Boleh ngidam apapun, asal jangan membenciku, ucap Bima. Membencimu? Ya enggak lah, ucap Vita. Tapi ada loh yang istri hamil ngidamnya benci sama suaminya. Masak. Ada, Mas ada temen yang begitu. Jangankan tidur seranjang, lihat muka suaminya aja pengen marah. Nauzubillah Mas. Semoga aku nggak kayak gitu ke kamu. Aku nggak mau durhaka. Biar awal pernikahan kita nggak baik, tapi aku tetap ingin menghormatimu sebagai imamku. Mencintaimu sebagai pria yang rela mengambil tanggung jawab atasku. Pokoknya aku mencintaimu, jawab Vita manja. Kini, tak ada lagi keraguan di dalam hubungan mereka. Cinta Bima telah disambut baik oleh Vita. Wanita itu juga mau dan rela menerima baik buruk dirinya. Lalu, apa lagi yang mereka ragukan? Selain memupuk cinta yang telah tumbuh antara mereka. Di lain pihak, mantan istri Victor terkejut karena tempat tinggalnya disatroni beberapa orang yang tak dikenal. Mereka mengaku pada wanita itu bahwa mereka adalah utusan Victor dan meminta wanita itu untuk segera meninggalkan Jakarta. Sebab kota ini sudah tak aman lagi untuknya. Banyak orang yang mengincar nyawanya saat ini. Jangan ngarang. Aku dan Victor nggak ada hubungan apapun selain kami hanyalah mantan suami istri, tolak wanita itu. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Yang jelas, Pak Victor meminta kami untuk menyampaikan ini. Beliau tidak ingin Anda dan putra semata wayangnya dalam bahaya, itu saja, ucap pria itu. Sejak kapan dia peduli padaku dan putraku? Bukankah ia pria egois yang mementingkan egonya sendiri? Astaga, kalian nggak usah ngarang. Tolak wanita itu lagi. Astaga, kenapa Anda keras kepala banget? Nyonya, ini silakan Anda lihat. Ini adalah video kiriman dari Bapak Victor yang meminta Anda dan putra Anda ikut bersama kami. Ucap pria itu mulai tak sabar dan berniat memaksa. Tidak, jangan sentuh saya. Sebaiknya kalian keluar. Usir wanita itu berani. Tak ayal, kesabaran yang dimiliki segerombolan orang tersebut pun sirna. Mereka murka dengan penolakan-penolakan itu. Tanpa basa-basi, orang-orang tersebut pun menodongkan senjata, dan memaksa wanita itu ikut dengan mereka. Lepaskan brengsek, jangan sentuh putraku. Teriak wanita itu. Diam, atau kami akan lebih kasar. Ancam pria berkemeja hitam itu. Sudah kuduga, kalian pasti penjahat, kalian pasti pembohong. Lepas brengsek, teriak wanita itu sambil meronta. Tak ingin wanita yang mereka incar ini melarikan diri. Beberapa pria itu pun langsung menarik tangan wanita itu dan memaksa sang wanita masuk ke dalam mobil mereka. Beruntung, aksi pria-pria jahat itu langsung dihadang oleh kedatangan Om Laskar dan beberapa anak buahnya.
Lepaskan wanita itu atau akan kulenyapkan kalian, ucap pria itu lantang. Tak segan-segan pria paruh baya ini pun langsung meminta anak buahnya untuk cepat bertindak. Karena inilah misi mereka yang sesungguhnya. Sesuai amanat yang pernah Victor minta kepadanya. Jangan ikut campur, tolak pria itu kasar. Laskar tertawa, namun sama sekali tak gentar. Justru ia meminta anak buahnya untuk segera meringkus mereka. Ringkus mereka, dan kirim mereka dalam keadaan tak berdaya ke rumah bos mereka. Paksa mereka mengakui ketangguhan kita. Bisik Laskar pada salah satu anak buahnya. Tak ingin mengecewakan sang bos pria itu dan anak buahnya pun segera bertindak. Dengan gesit mereka langsung meringkus keempat pria yang memaksa wanita itu, agar bertekuk lutut pada kesatuan yang dibesut oleh Laskar sendiri. Tak diragukan lagi, hanya butuh beberapa menit mereka pun sudah berhasil meringkus beberapa orang yang berani menantang bos mereka itu. Keempat preman tersebut langsung tak berdaya. Bahkan ada satu di antara mereka sampai rahangnya patah. Akibat bogem mentah yang dihadiahkan oleh anak buah Laskar. Peperangan sengit tak terhindarkan, hingga darah pun menghiasi pantai pekarangan wanita yang disinyalir adalah mantan istri Victor. Aku takut mas. Astagfirullah. Pekik Vita ketika melihat pria yang hendak menyerang kawanan anak buah Laskar. Kalau takut jangan lihat yang, ucap Bima sembari menutup tangan sang istri. Ayo pergi dari sini mas. Aku nggak mau di sini, ajak Vita. Ya, sebaiknya kita memang pergi dari sini. Mas pun nggak mau terjadi sesuatu pada kandunganmu, jawab Bima. Namun demikian, mereka tak ingin dibilang tidak beradab. Mau bagaimanapun mereka tak bisa meninggalkan Laskar sendirian. Mereka harus tetap menjaga adab. Om Laskar melangkah mendekati keempat pria yang berani menyakiti seseorang yang dititipkan kepadanya. Dengan penuh amarah, pria paruh baya itu pun mendekati mereka, lalu menamparkan satu persatu pria yang berani berurusan dengannya. Bawa mereka, jebloskan mereka ke penjara. Jangan berikan ampun sedikit pun pada pria-pria bodoh ini. Kalau perlu pertemukan mereka dengan bos bodoh itu. Biar dia tahu, biar mereka sadar, bahwa mereka salah pilih lawan. Laskar menatap penuh amarah pada pria-pria yang sudah babak belur dihajar anak buah Laskar itu. Tak banyak bicara, anak buah Laskar pun langsung membawa keempat pria itu. Sedangkan Laskar sendiri langsung mendekati wanita yang disinyalir sebagai istri Victor atau lebih tepat mantan istri pria itu. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Laskar pada wanita yang saat ini sedang menggendong putra semata wayangnya. Baik Pak, terima kasih, ucap wanita itu. Menatap Laskar dan beberapa anak buahnya yang masih tersisa dengan tatapan ketakutan. Jangan sungkan, jangan takut, aku kesini membawa kabar baik untukmu. Di mobil itu ada Vita dan juga suaminya. Sebaiknya kamu temui mereka, pinta Laskar. Wanita itu masih menatap takut. Bagaimana tidak? Hatinya bergejolak takut ditipu lagi. Sama seperti pria-pria yang datang pertama kali. Jangan takut, kami tidak akan menyakitimu. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Mereka orang baik. Mereka datang ke sini untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting padamu, ucap Laskar lagi masih berusaha memberikan pengertian pada mantan istri Victor ini. Wanita itu masih menatap ragu. Namun ia mencoba percaya. Baik, saya akan ikut mobil itu, ucap wanita itu seraya melangkah mendekati mobil berwarna putih itu. Ya, pergilah. Jika mereka menyakitimu, maka aku sendiri yang akan menghajar mereka. Jangan takut lagi, ucap Laskar seraya mengantarkan wanita itu ke mobil yang ditumpangi oleh Vita dan Bima. Melihat wanita itu melangkah mendekati mobilnya, Bima langsung turun dari mobil, untuk membukakan pintu. Silakan masuk Kak, ucap Bima. Wanita itu sama sekali tidak tersenyum. Terlihat jelas bahwa dia takut. Terlihat jelas bahwa dia sangat takut. Jangan takut Kak, kami nggak akan nyakiti kamu dan putramu.
Percayalah, ucap Bima mencoba memberikan ketenangan pada wanita itu. Baik, jawab wanita itu. Dengan perasaan bercampur aduk, ia pun masuk ke dalam mobil tersebut. Di mana? Di dalam mobil tersebut sudah ada Vita. Masuk Kak. Nggak apa-apa, jangan takut. Sapa Vita, dengan senyuman khasnya. Iya, terima kasih, jawab wanita itu. Lalu ia pun masuk. Masih dengan perasaan campur aduk. Wanita ini mencoba menyamankan posisinya. Duduk tenang sambil memangku buah hatinya. Jangan takut Kak. Kami nggak akan nyakitin kamu, ucap Vita. Wanita itu pun mengangguk. Bima masuk ke dalam mobil, lalu sopir yang mengemudikan mobil tersebut langsung menginjak pedal gasnya. Tak lama, mobil pun meninggalkan pekarangan rumah wanita itu. Saya minta maaf, sudah merepotkan, ucap wanita itu. Tidak Kak, jangan sungkan. Kalau bukan karena kakak, kami semua nggak akan pernah tahu rahasia besar ini. Harusnya, kakak datang saat Louis masih ada. Buat dia tahu, kalau sebenarnya dia punya seorang abang, ucap Vita sembari menggenggam tangan wanita itu. Aku sudah coba membujuk ayahnya mantan suamiku, tapi dia tetap kekeh nggak mau. Wanita itu menatap nanar pada Vita. Tapi kenapa Kak? Louis kan adiknya, jawab Vita. Ya, dia pun tahu, hanya saja, gengsi dan harga dirinya terlalu tinggi. Dia nggak mau dikatain mengemis. Dia ingin mendapatkan haknya dengan caranya. Jujur, saya malah bingung dengan caranya ini. Apa bagusnya cara ini, dibanding dia menghadap langsung dengan adiknya? Ucap wanita itu. Entahlah Kak, setiap manusia punya pemikiran sendiri. Kita nggak bisa nyalahin siapapun. Mungkin Bang Victor punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam hatinya, jawab Vita bijak. Saya minta maaf atas namanya. Tolong maafkanlah dia. Sebenarnya dia pria yang hangat. Meskipun kami sudah bercerai, namun ia sama sekali tidak melupakan kewajibannya sebagai ayah bagi putra kami. Dan jujur, saya sangat kaget dengan kasus yang menjeratnya kali ini. Entahlah, rasanya nggak masuk akal saja. Seorang Victor masuk penjara karena alasan yang sangat memalukan. Wanita itu menunduk malu. Sudah kami bilang Kak, bahwa setiap manusia itu memiliki pemikiran sendiri. Kita nggak akan pernah bisa memaksa. Kita nggak akan pernah bisa menebak. Entah itu benar atau tidak, hanya Bang Victor lah yang tahu. Kami sebagai adik, kami sudah memaafkan. Tetapi kami tidak bisa menjamin beliau bisa terlepas dari hukum Kak. Kami minta maaf soal itu, ucap Bima tegas. Wanita itu menatap Bima sekilas. Namun Bima tahu, bahwa wanita itu pasti kecewa dengan ucapannya. Saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf atas namanya. Namun jika maaf itu belum cukup, mau gimana lagi? Ucap wanita itu lemah. Kami sudah memaafkan Kak. Percayalah, bahkan kami siap menjaga kakak dan putra kakak, selama beliau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bima mencoba teguh dengan pendiriannya. Wanita itu menundukkan kepalanya. Seperti tak sanggup berucap, pikirannya bercampur aduk, antara sedih dan takut, antara kecewa dan menerima. Namun, sekali lagi apa yang diucapkan Bima adalah benar. Victor harus dididik lebih dewasa. Berani berbuat maka harus berani bertanggung jawab. Bukankah itu yang dia pelajari selama sekolah hukum? Hanya saja, dari pihak wanita yang sampai sekarang masih mencintai pria itu, jujur tidak rela jika Victor dipenjara. Plus ya Kak, kalau abang harus bertanggung jawab atas kesalahannya dulu. Tanya Vita ketika mereka sampai di kediaman Vita. Entahlah. Aku memang mendukung hukuman itu untuknya, setidaknya biar dia jera. Tetapi aku juga nggak tega dia berada di tempat seperti itu. Terlebih putra kami sangat merindukannya. Ucap wanita itu. Apakah kakak masih cinta sama abang? Tanya Vita. Wanita itu menggeleng. Tapi kakak begitu peduli padanya, ucap Vita.
Peduli bukan berarti cinta. Aku sayang padanya. Tapi untuk cinta, rasanya sudah nggak ada. Aku sudah mengikhlaskan kepergiannya sejak dia jujur padaku, bahwa tak pernah ada aku di hatinya. Aku mendekatinya karena nggak ingin putraku kehilangan sosoknya, itu saja, jawab wanita itu. Matanya terlihat berkaca-kaca, seakan tidak bersungguh-sungguh dalam ucapannya. Seperti sedang menutupi apa yang sebenarnya terjadi dengan hatinya. Kakak sungguhan udah nggak cinta lagi sama abang. Tanya Vita lagi, mencoba memperjelas apa yang terjadi dengan hati wanita itu. Tidak, sungguh, aku sudah ikhlas. Beneran, jawabnya lagi. Kali ini Vita tidak memaksa, sebab kata ikhlas yang diucapkan wanita itu beberapa kali, seperti sebuah tekanan untuk wanita itu. Dan Vita tidak ingin menambah tekanan yang dirasakan oleh wanita itu. Untuk sementara, kakak tinggal di apartemen abang ipar Vita dulu ya, sampai kondisi bisa kita katakan kondusif. Masalah administrasi dan sebagainya, kakak nggak usah khawatir. Sekretaris Vita bakalan urus semua untuk kakak dan juga Dilan. Pokoknya jangan khawatirkan apapun ya, ucap Vita. Tidak Fit, tidak usah begitu. Aku dan Dilan, kami sudah memutuskan untuk kembali kampung aja. Aku juga udah dapat kerjaan di sana. Aku nggak mau ngerepotin siapapun Fit. Pokoknya terima kasih banyak karena udah peduli sama kami. Insya Allah kami akan baik-baik saja. Wanita itu tersenyum. Lalu ia pun mengambil ponselnya, menelpon seseorang. Entah siapa itu. Jangan Kak, situasi masih belum aman untuk kalian. Tinggallah di sini beberapa hari saja. Setelah itu, jika situasi sudah aman, Vita sendiri yang akan mengantarkan kalian ke tempat tujuan. Vita sama Mas Bima janji, ucap Vita. Wanita cantik itu tersenyum. Lalu ia pun menjawab, tidak, nggak usah seperti itu. Lagian aku bukan kakak iparmu lagi. Aku sudah jadi orang lain. Nggak apa-apa, aku sudah terbiasa sendiri, bahkan sebelum aku dan Victor memutuskan untuk berpisah. Jadi aku fine kok. Sebenarnya aku kesini juga karena surat yang ditulis oleh Momi sebelum meninggal. Surat itu sampai ke aku, sebulan yang lalu. Entah siapa yang mengirimkannya, tapi aku sangat kenal tulisan itu. Kamu mau baca? Tawar wanita itu. Itu surat untuk kakak, mana mungkin aku boleh baca, ucap Vita. Boleh, bacalah. Ini menyangkut mantan suamimu dan mantan suamiku. Tapi untuk kebenaran cerita dalam surat itu, aku sendiri nggak berani bilang 100% benar. Karena kita sama-sama tahu, bahwa kita hanya mendengar cerita dari satu sisi. Kita nggak dengar cerita dari Papa Giovanni. Jadi ya, begitulah. Aku pun nggak bisa mengambil keputusan perihal masalah ini. Yang penting, aku datang ke Jakarta hanya untuk menyampaikan pesan dari mendiang mantan ibu mertuaku kepada putranya. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang, ucap wanita itu. Entahlah Kak, tapi aku merasa itu bukan alasan kakak yang sesungguhnya. Aku yakin ini karena kakak masih cinta sama Bang Victor. Benar kan? Balas Vita. Sudah ku bilang, enggak Vita. Beneran, serius. Pokoknya intinya, aku hanya ingin ayah dari putraku baik-baik saja. Masalah perasaan aku ke dia itu nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kedatanganku ke Jakarta. Wanita itu mencoba menghindari tatapan Vita, agar Vita tidak tahu bahwa sebenarnya dia sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, Vita bukanlah wanita bodoh yang mau percaya begitu saja dengan ucapan wanita itu. Vita yakin jika wanita yang ada di depannya saat ini sedang menyembunyikan perasaannya. Entah apa yang ditakutkan wanita itu. Yang jelas, ia begitu kekeh mencoba menutupi rasa yang ia rasakan untuk pria itu. Bahkan, saat ini ia ingin sekali cepat-cepat pergi. Pergi meninggalkan kota di mana mantan suaminya berada. Vita menatap dengan hati remuk redam. Bagaimana tidak?
Sekali lagi ia melihat, menyaksikan dan membaca sendiri sebuah tulisan yang mengisyaratkan ketulusan hati seorang perempuan. Ketulusan seorang wanita mencintai seorang pria. Keikhlasan hati seorang wanita menerima sang suami meninggalkannya demi kebahagiaan yang diinginkan oleh pria yang begitu ia kasihi. Sungguh, melihat itu, hati Vita tersayat perih. Mendapati kenyataan yang Vita sendiri belum pernah mengalami rasanya. Kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa yang dia alami seperti tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang dialami oleh ibu kandung Victor. Pantas jika Victor semarah itu kepada ayah kandungnya. Marah kepada keluarga besar ayahnya. Ternyata sang ibu dicampakkan ketika pria itu berhasil dalam bisnisnya. Pria itu berselingkuh dan menikah lagi dengan sekretaris pribadinya. Ibu kandung Victor terisi, dibuang tanpa diberi apapun. Bahkan tidak diizinkan membawa apapun. Aku tak tahu harus berucap apa Kak. Tapi semua ini aku rasa adalah hak abang. Abang tidak salah jika dia memang kekeh memperjuangkan haknya. Karena pada dasarnya, ibunya lah yang berjuang mengumpulkan ini semua. Ibunya lah yang memulai bisnis ini. Kalaupun sekarang berkembang, harusnya perusahaan membayarkan royalti pada wanita itu. Sebab tampaknya, perusahaan ini tidak akan pernah berdiri. Bukankah begitu? Ucap Vita. Wanita itu tersenyum, lalu ia pun berkata, bukankah di situ, Momi sudah berkata, bahwa dia sudah mengikhlaskan segalanya dan beliau juga meminta agar Victor ikhlas. Momi sangat marah jika Victor keras kepala. Bukankah Momi juga menulis, tanpa harta itu, Victor masih bisa makan dengan keahliannya? Benarkan? Jawab wanita cantik yang berprofesi sebagai chef di salah satu restoran ternama itu. Dalamnya hati siapa yang tahu Kak? Kita nggak bisa nyalahin abang jika beliau menginginkan haknya. Namun, sekali lagi aku sebagai seseorang yang diamanahi oleh Louis untuk menjaga apa yang ada, tidak bisa menyerahkan semuanya. Sebab, di dalam harta yang saat ini aku kelola, ada hak-hak anak-anak yatim piatu. Kaum duafa, para janda dan juga para tunanetra di dalamnya. Kalaupun abang mau semua, mohon maaf aku nggak bisa berikan semua. Aku hanya bisa memberikan separuhnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang sudah Louis amanahkan kepadaku, ucap Vita tegas. Masalah itu aku nggak mau ikut campur Fit. Di sini tugasku hanya mengingatkan Victor. Selebihnya aku nggak ada urusan. Jadi, percuma kamu bicarakan hal ini padaku. Toh aku dan dia sudah nggak ada ikatan. Yang artinya aku nggak ada hak untuk ikut campur urusan pribadinya. Wanita itu tersenyum sekilas. Vita menatap wanita itu dengan tatapan kasihan. Entah mengapa, Vita merasa bahwa wanita yang kini ada di hadapannya sedang merasakan patah hati. Semacam cinta bertepuk sebelah tangan. Sepertinya tidak diinginkan. Kakak sama abang, apakah dijodohkan? Tanya Vita penasaran. Enggak, kami nggak dijodohkan kok. Kami suka sama suka. Cuma aku baru sadar, kalau ternyata dia deketin aku atas dorongan dari mominya. Jadi ceritanya gitu deh. Sesuatu yang didasari dengan pamrih, pasti nggak akan berjalan dengan baik Fit. Dan aku percaya itu. Wanita itu tersenyum kecut. Semakin membuat Vita yakin, bahwa wanita di depannya ini memang patah hati. Sabar ya Kak, tapi aku rasa, Bang Victor akan sangat menyesal. Melepaskan wanita sebaik kakak, ucap Vita. Kamu ini bisa aja, mana ada dia menyesal, ya enggak lah. Namanya hati tidak bisa dipaksakan Fit. Dan aku sangat menyadari itu. Sudahlah Fit, jangan dibahas lagi, aku sudah ikhlas. Bener, pokoknya sekarang aku mau menata hidupku kembali. Ngebesarin Dilan, biar dia jadi pria soleh yang sayang sama anak dan istrinya kelak, balas wanita itu. Vita yakin Kak, putramu pasti akan menjadi pria soleh, sebab ibunya juga baik hati dan mempunyai keikhlasan yang luar biasa. Vita tersenyum. Terima kasih Fit, maafkan mantan suamiku ya. Tolong bantu doa,
Semoga dia bisa kembali ke jalan yang benar. Bisa ikhlas bahwa apa yang sebenarnya dia kejar bukanlah sesuatu yang bisa membuatnya bahagia. Aku sangat berharap dia bisa luluh dengan membaca tulisan mominya ini. Ucap wanita itu. Amin kak. Tapi ngomong-ngomong kakak udah berapa lama kenal ibunya Bang Victor? Sepertinya kalian dekat sekali. Tanya Vita penasaran. Sebelum aku kenal papanya Dylan, justru aku kenal ibunya dulu. Momi itu salah satu langganan di restoran aku. Dia suka sekali pesan makanan dari tempat aku kerja. Buat dibagi-bagi sama orang-orang yang kurang beruntung. Kami sering ngobrol, beliau sering curhat. Dan awalnya aku juga nggak tahu kalau Victor itu anak dari wanita yang sudah aku anggap seperti ibu. Jadi pas dia deketin aku sampai lamaran, barulah aku tahu kalau dia itu ibunya Victor, jawabnya. Oh walah, alurnya seperti direncanakan. Vita tertawa. Kamu bener, kan tadi aku udah bilang, kalau dia sebenarnya deketin aku tuh gara-gara disuruh sama ibunya. Kalau nggak kan, mana mungkin. Wanita cantik itu ikutan tertawa. Mereka berdua sama-sama tertawa. Namun tawa lepas itu sepertinya mengandung kesedihan dan kesedihan itu hanya mereka yang tahu. Di sisi lain, senyum bahagia mengembang sempurna di bibir sepasang calon pengantin ini. Restu sudah mereka kantongi dan terhitung dari detik ini, maka mereka tidak boleh bertemu, tidak boleh berkomunikasi. Tidak boleh bertukar kabar. Yang artinya mereka sedang dipingit. Membuat mereka berdua kelimpungan tak karuan. Memendam rindu ternyata tidak semudah bayangan.